review Xiaomi Mi 10T, dimana HP ini harganya udah unlock banget di range harga 3,6 sampai 3,8 jutaan untuk yang varian 8 per 128 GB. Well, masih bagus nggak nih untuk dipakai tahun 2023? Langsung aja kita mulai reviewnya. Jadi kita mulai dari desainnya dulu nih. Jadi kalau kita lihat dari segi desain sebetulnya nggak terlalu beda ya dengan Xiaomi 11T maupun 12T, dimana hanya berbeda di bagian modul kameranya aja, desainnya aja yang beda. Dan juga untuk di bagian depan, dimana punch hole yang 10T di bagian samping, sedangkan 11T dan 12T di bagian tengah. Jadi bisa gue bilang untuk dari segi desain masih kelihatan menarik nih untuk kita lihat. Bahkan dari ukurannya pun tetap sama ya, 6,7 inci. Jadi walaupun desainnya kita bosen, kita masih bisa pakein casing yang mungkin bermotif ataupun skin seperti gua ini nih. Jadi ini gue pakein skin biar kelihatan lebih fresh aja. Untuk material, belakangnya menggunakan kaca dan di bagian depan sudah menggunakan Gorilla Glass 5. Untuk bobotnya sendiri cukup berat ya, di 216 gram. Walaupun ada plus dan minusnya juga, dimana plusnya ialah kerasa solid karena framenya juga udah aluminium yang membuat feel di tangan itu kerasa solid. Jadi layarnya sendiri menggunakan panel IPS dengan refresh rate 144 Hz, dimana kerasa enak banget nih untuk di swipe. Untuk multitasking kerasa smooth, resolusinya Full HD+. Untuk kualitasnya sendiri, gue sendiri cenderung lebih suka menggunakan IPS daripada OLED ataupun Super AMOLED karena nampilin warna yang lebih akurat, dan juga memang kualitas IPS di Xiaomi 10T ini kerasa bagus ya. Untuk OS yang digunakan udah mentok di Android 12 dengan MIUI 13.0.5. Sepertinya kalau untuk versi Androidnya memang nggak bakal dapat lagi nih untuk update ke Android 13. Walaupun begitu, untuk para operators mungkin masih bisa dicari untuk source ke Android 13 dan juga Android selanjutnya. Karena untuk Xiaomi 10T ini memakai chipset Snapdragon yang dimana source-nya itu lebih banyak dibanding dengan Xiaomi 11T dan juga 12T yang memakai dari chipset MediaTek ya. Lanjut ke sektor performa nih, menggunakan Snapdragon 865 yang bisa dibilang sangat sukses pada masanya dan juga sudah support 5G. Untuk Antutu tembus di 650 ribuan, dan untuk skor segini bisa gue bilang masih sanggup untuk ngelibas game-game di Play Store. Seperti Mobile Legends bisa disetting ultra dan juga 120 fps, dan juga untuk PUBG bisa 90 fps di smooth. Dan performa yang dihasilkan itu stabil ya, nggak seperti kakaknya Snapdragon 888 yang bahkan bisa disebut sebagai naga ompong karena panasnya nggak karuan. Chipset Snapdragon 865 ini untuk pemakaian 1-2 tahun ke depan menurut gua masih sangat sanggup untuk dipakai, baik untuk pemakaian gaming maupun yang non gaming. Lanjut ke sektor kamera nih, ada 3 lensa yang dimana kamera utamanya 64 megapiksel, tidak pakai OIS seperti yang di versi Pro nya. Untuk videonya dia bisa nge-record 8K 24 frame per second dan juga 30 frame per second. Sedangkan opsi lain dia bisa 4K 60 fps walaupun nggak stabil ya. Dan juga ultra wide di sini yang udah 13 megapiksel dia bisa record sampai 4K 30 fps. Yang bahkan di 11T dan juga 12T malah kena sunat nih untuk ultra wide-nya jadi 8 megapiksel. Dan untuk lensa ketiga yaitu makro, di sini bisa record sampai Full HD 30 fps. Untuk hasilnya gimana nih? Well, untuk di bagian foto cukup bagus ya, walaupun belum bisa disandingkan dengan HP-HP kelas flagship. Walaupun begitu, fotonya masih dibilang cukup bagus. Untuk hasilnya silahkan kalian nilai nih. Kalau di sektor video, di 4K 30 fps dan juga Full HD 30 fps nya juga stabil nih. Walaupun di 60 fps nggak stabil, tapi tetap bisa kita akalin dengan menggunakan Gcam yang sudah support 60 fps dan juga stabil. Untuk contoh videonya silahkan kalian nilai nih. Oke, jadi ini 4K 30 fps di Xiaomi 10T, Mi 10T.
Untuk warnanya bagus, nggak terlalu dibus, walaupun daerah shadownya kayak kelihatan gelap banget ya. Untuk kestabilannya seperti ini. Oke, jadi ini 4K 30 fps di kamera ultrawide. Kalau dari viewfinder masih stabil, warnanya lebih terlihat di boost sedikit ya, tapi nggak terlalu over. Bagian pohon itu kayak terlalu gelap kalau dari viewfinder. Untuk kestabilannya bagus. Oke, jadi ini 4K 60 fps di Google Kamera di Xiaomi Mi 10T. Untuk stabilisasi dia ada ya, cuman kelihatan kurang begitu apa ya, detail sih sebetulnya kalau dari jauh. 2, 3. Tapi ya untuk resolusi 60 fps lebih stabil bisa memakai alternatif ini. Untuk kamera depan resolusinya 20 megapiksel, yang dimana mentok untuk record itu cuman di 1080 di 30 fps. Untuk hasilnya silahkan dinilai sendiri ya. Kita lanjut ke sektor baterai. Dengan kapasitas 5000 mAh dan juga sudah 2 tahun sejak perilisannya, gue masih bisa dapat nih SOT yang bagus, dimana minimal itu di 4 jam dan juga maksimal di 7 jam SOT. Untuk kesehatannya sendiri gue cek di aplikasi pihak ketiga, dimana dia masih bagus banget nih, 89%. Untuk HP yang keluar 2 tahun lalu, ini masih sangat-sangat bagus ya untuk baterainya. Untuk pengecasannya sendiri dia support 33 watt, walaupun nggak secepat Xiaomi 11T maupun 12T, tapi 33 watt ini udah cukup ngebut kok, dimana untuk pengisian 1 jam lebih dikit lah untuk waktu pengecasannya. Kesimpulannya HP ini masih sangat layak untuk dipakai 1-2 tahun ke depan. Apalagi dengan adanya support yang udah 5G, bisa jadi pertimbangan nih untuk meminang HP ini. Mungkin kekurangan HP ini sendiri ialah di kualitas kamera depan yang terasa biasa aja, dan juga ketiadaan headphone jack dan juga micro SD. Walaupun di 11T ataupun 12T juga nggak ngasih opsi untuk micro SD ataupun headphone jack ya. Itu aja nih review dari gua, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.